Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Zeni? Ya? Sudah kita, Kak. Alhamdulillah sehat. Ya, tetap semangat Bu ya. Masih semangat kan menjadi TGP? Insya Allah. Insya Allah, itu yang paling penting Bu. Jadi pada pagi ini Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini. Saya sebagai pengajar praktik bisa mengunjungi Ibu Zeni di SMP Permata Hati. Ini adalah salah satu rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sudah dilaksanakan mulai sebulan yang lalu. Bu Zeni juga sudah melakukan berbagai macam aktivitas terkait dengan program guru penggerak, dimulai dari loka orientasi, kemudian melalui pembelajaran daring bersama dengan fasilitator, kemudian juga bersama dengan instruktur, dan juga kemarin waktu loka sudah belajar dengan pengajar praktik dan berkolaborasi tentunya dengan teman-teman cukup hebat semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan pendampingan di sini. Jadi tujuan pendampingan ini yaitu tujuannya adalah untuk mengembangkan diri CGP, mengembangkan diri Bu Zeni sendiri, kemudian dengan cara melakukan refleksi terhadap apa yang sudah Ibu Zeni lakukan selama menjadi guru penggerak dari awal sampai hari ini. Kemudian juga terkait dengan bagaimana Bu Zeni bisa berbagi praktik baik tentunya dengan teman-teman sejawat, dengan anak-anak, dengan orang tua dan seluruh komunitas yang ada di sekolah Bu Zeni. Jadi kemudian bagaimana Bu Zeni melakukan kolaborasi dengan berbagai dengan komunitas yang ada di sekolah. Dan selanjutnya yaitu tentang kematangan moral. Jadi tujuannya salah satunya yaitu untuk melakukan kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Dan yang ketiga, bagaimana merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua. Kemudian untuk fokusnya Bu Zeni ya untuk pendampingan satu pada hari ini yaitu diskusi tentang pembelajaran daring. Kemarin Bu Zeni kan sudah melakukan pembelajaran daring. Kemudian yang kedua yaitu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pembelajaran dan kemudian yang ketiga yaitu diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital yang mungkin Bu Zeni sudah membuatnya. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir 4 diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, itu fokus kita pada pagi hari ini. Kita langsung ke bagian awal. Ini untuk dokumen-dokumen yang kemarin sudah diminta Pak Bu Zeni sudah disiapkan. Bisa lihat Bu Zeni. Ini lembar yang kemarin sudah dikerjakan ini terkait dengan kesepakatan dengan kepala sekolah dan juga guru penggerak. Ini sudah begini. Kemudian untuk jurnal sudah mulai dibuat. Ini sudah lengkap ini ya. Kalau kita melihat tampilannya juga bagus, tinggal isi ya, beberapa sudah diisi. Terima kasih Bu Zeni sudah memenuhi tugasnya terkait dengan yang kami minta. Kemudian yang selanjutnya ini capaian apa saja yang telah Ibu Zeni lakukan ya, selama 1 bulan ini, mungkin bisa sedikit diceritakan. Terkait dengan modul yang sudah dipelajari ya. Terkait dengan pendidikan guru penggerak. Yang pertama tentu mindset yang berubah. Ya. Jadi sebelum mempelajari modul, gitu kan, kita berpikir bahwa yang pertama sukses tidaknya kita itu bergantung pada nilai anak.
Ya. Seperti itu. Jadi sering merasa sedih dulunya kan kalau misalnya nilai anak nggak tuntas, padahal kita sudah effort, rasanya kita sudah bukan main gitu ngajar di kelas gitu kan Kak, udah effort banget, tapi kok pas ujian anak-anak gitu kadang suka blame, suka menyalahkan diri sendiri gitu, kok ini apa sih yang salah, kenapa anak-anak tidak tuntas. Tapi setelah belajar di modul 1.1 itu baru paham gitu. Jadi skop pendidikan itu luas gitu, bukan hanya dari nilai gitu, tapi bukan dari nilai tertulis yang di atas kertas, tapi dari bagaimana kita justru menanamkan nilai kepada diri anak gitu. Utamanya ini dalam pembelajaran bahasa Inggris ya Pak, yang saya merasakan. Jadi dulu itu karena patokannya nilai tadi ya Pak. Jadi bagi anak yang pintar yang nilainya itu oke, udah pintar itu. Tapi sekarang saya merubah pemikiran saya, ternyata bagaimana membangkitkan rasa percaya diri anak terlebih dahulu. Ya. Masalah nilai nantilah, gitu digeser dulu kan. Membangkitkan rasa percaya diri dia dulu, karena memang bahasa asing ini kalau kita mendengar kita sendiri ngomong bahasa asing itu kan agak aneh, agak lain gitu kan Pak. Kadang-kadang dia juga nggak berani ngomong karena teman-temannya juga membuli, menyoraki gitu kan kalau salah, sehingga ternyata kendalanya adalah anak tidak merasa percaya diri untuk belajar. Dan itu saya temui justru setelah saya mempelajari modul-modul itu. Luas ya Pak cakupannya pendidikan, saya merasa oh ini letak kekeliruan saya. Jadi yang pertama tadi mindset, yang kedua memang saya berefleksi dari situ untuk pembelajaran. Oke, terima kasih ya atas aktivitas dan beberapa aksi nyata praktek yang Ibu bagikan selama 1 bulan ini menjadi calon guru penggerak. Nanti bisa ditingkatkan lagi ke depannya. Kemudian ini terkait dukungan ya dari ekosistem sekolah. Ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dan memang perlu untuk dibangun sebuah ekosistem yang baik. Jadi selama ini bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah terkait dukungan sekolah, karena di sini yayasan ya, bagaimana terkait dengan dukungan yayasan tentunya, kemudian terkait dengan dukungan kepala sekolah itu sendiri, kemudian terkait dengan dukungan guru, kemudian terkait dengan dukungan siswa, dan terkait mungkin dengan dukungan wali murid selama Ibu Zeni menjadi guru penggerak. Kalau untuk yayasan alhamdulillah mendapat dukungan ya Pak. Dan kemarin ketika sudah mendapat mandat dari calon guru penggerak, itu memang sudah melayangkan surat gitu kan, surat ke yayasan juga bahwasanya saya melakukan pendidikan guru penggerak untuk kurang lebih 6-7 bulan ke depan. Jadi mohon untuk tidak memberikan amanah tambahan seperti itulah intinya Pak. Karena kan memang kalau di swasta ini Pak, ya mungkin di sekolah umum juga seperti itu banyak. Ada lagi amanah selain itu gitu kan. Sebetulnya sama, cuman ya kadang kanan atau maksudnya beban yang di sekolah yayasan ya lebih tinggi karena dia ada target-target tertentu gitu ya. Itu dari dari yayasan, kemudian dari kepala sekolahnya bagaimana? Kepala sekolah alhamdulillah mendukung sekali. Kemarin juga waktu ngabarin mau PI ini beliau luar biasa gitu kan, excited mendukung gitu, walaupun beliau sempat minta maaf juga, misalnya Mbak tidak bisa membersamai ya gitu ya, itu disampaikan. Alhamdulillah mendapat support lah dari beliau, bahkan beliau juga ingin bisa menularkan ke teman-teman yang lain gitu, supaya bisa sefrekuensi seperti ini. Ya, semoga harapan kami semuanya karena kita bersama nanti memang support system yang sudah dibangun di sini memang bisa bagus, dan nanti tentunya juga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi, bukan hanya di SMP IT ini sendiri, tapi keseluruhan pendidikan yang ada di kabupaten dan seluruh Indonesia kalau bisa. Kemudian untuk dari guru Bu, bagaimana dukungannya? Sudah penuh atau bagaimana? Bisa diceritakan saja. Kalau dari guru, alhamdulillah Pak, ada beberapa teman yang memang support system buat saya. Memang belum semua Pak, tapi beberapa orang ini menurut saya ada kekuatan bagi saya seperti itu Pak. Saya selalu bersyukur gitu kan, Allah
memberikan orang-orang terdekat saya yang support saya seperti itu. Karena kan biasanya Pak kalau orang punya pencapaian gitu ya, yang berbeda yang kata Bapak tadi kan agak lain gitu. Jadi ada diskriminasi apa gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan beberapa orang ini yang memang support, yang memang mendukung, memberi motivasi. Walaupun mungkin hanya semangat atau apa gitu. Tapi itu alhamdulillah bagi saya Pak. Maksudnya saya fokus kepada beberapa orang ini saja dulu, karena saya nggak mungkin bisa merubah semuanya kan Pak sekarang. Jadi saya paling berazam aja berniat merubah diri saya sendiri dulu, karena memang saya sih yang masih compang-camping banyak Pak, di banyak sekali hubungan saya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk saya belajar gitu. Ada Pak Ahmad, Pak Fasil juga luar biasa instruktur kita, dan teman-teman yang lain itu saya excited Pak kalau mau Zoom gitu kan, kadang sampai berebut raise hand gitu kan, itu Pak. Di ruang kolaborasi ya. Itu atmosfernya, itu ya saya bersyukur lah Pak bisa mendapatkan atmosfer seperti itu. Dan kalau teman-teman yang lain memang belum bisa semuanya menjadi seperti itu, tapi saya sudah cukup bersyukur dengan yang ada sekarang. Oke, bagus ya. Dukungan itu sudah dari circle yang bagus, yang tepat. Dan untuk yang misalkan kurang itu adalah sebenarnya tantangan bagi kita untuk maju. Kadang-kadang kalau kita, betul nggak Bu, misalkan kadang-kadang kita kalau hanya ada sesuatu yang sifatnya positif saja, kadang-kadang kita terlena. Jadi kadang perlu diingatkan bahwa hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin kita mendukung, itu sebenarnya tantangan kita untuk lebih maju ke depan kita. Nah, kemudian dari orang tua wali murid, apakah sudah ada yang tahu dengan program Guru Penggerak ini? Belum ya? Karena kita memang terjeda ya Pak, di tengah-tengah ya kan, di tengah-tengah kesibukan kemarin Maret itu kita PTS ya, PTS kemudian Ramadan itu, jadi memang belum ada. Kalau ke wali murid belum. Oke, terima kasih Bu. Ini kita masuk ke bagian inti pendampingan. Jadi sebab Ibu ini kan sudah belajar 1 bulan ya dengan fasilitator terkait dengan pembelajaran daring ini ya. Pembelajaran daring kita kan memang pembelajarannya kombinasi antara daring dengan luring. Daring melalui fasilitator dan instruktur, kemudian luring itu dengan tenaga praktik ataupun mungkin Ibu dengan kawan-kawan apa ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kekhawatiran yang Ibu rasakan apa sebelumnya ya, kekhawatiran Ibu sebelumnya, dan apa kekhawatiran itu benar terjadi atau tidak? Kekhawatiran ini terhadap apa? Terhadap pembelajaran daring. Ibu khawatirkan apa terkait dengan pembelajaran daring kemarin sebelum ini? Saya paling sinyal ya kekhawatirannya. Kenapa sinyalnya? Nah, kalau di ini Pak, karena memang di hutan Pak sekolah kita. Jadi setelah ujian itu biasanya sinyalnya melek ya? Iya. Terus kemudian ada solusi nggak Ibu dari sinyal tadi itu? Saya paling nanti ambil alternatif pulang kalau aku. Pulang ya? Katanya di sini ada jaringan wifi, apakah belum membantu? Kalau kemarin membantu Pak, karena mungkin itu Pak, pokoknya setiap PTS, PAS itu baiklah itu jaringannya. Nanti kalau udah agak lama dari masa-masa ujian tuh ya server biasa. Nah kemarin ini Pak, waktu yang dengan Zoom dengan itu, saya berapa kali terpental, berapa kali pindah ini posisi. Pindah posisi ya. Berarti alternatifnya apa tadi? Ini pulang. Di rumah bagus ya. Berarti kekhawatiran yang Ibu sebelumnya itu memang benar terjadi ya? Kemarin terjadinya Pak. Itu harus terjadinya. Awalnya memang khawatir. Iya, ada rasa khawatir. Kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Terkait dengan pembelajaran Ibu dapatkan melalui pembelajaran daring. Ada harapan-harapan yang sudah terwujud? Iya, yang pertama saya berharap bisa meng-up diri saya gitu Pak. Sudah terwujud. Terus? Sudah terwujud. Karena saya sudah dapat semangat baru. Saya melihat teman-teman itu luar biasa dari Pak
pertama kita di SMA 1 itu Pak, Ah, dari situ saja saya melihat Pramuka. iya ternyata orangnya udah apa dewasa Senior. udah senior gitu Pak, tapi semangatnya luar biasa gitu. Ditambah setiap Zoom ini memang kok saya merasa tidak pernah ada ininya ya Pak, tidak pernah ada jedanya gitu. Ya setiap Zoom, aku Bapak merasa seperti itu atau perasaan saya ya? Itu menambah motivasi, menambah semangat. Ya memang seperti itu Bu, ya, pola dari apa namanya kita memang dituntut untuk apa namanya kedisiplinan gitu kan, pengembangan komunitas kita. Dan ada sesuatu yang terjeda lama itu Iya, kita betul harus dikebur lama. Iya, betul. Itu harapan Ibu ya. Kemudian adakah harapan baru untuk pembelajaran 1 bulan ke depan terkait dengan pembelajaran daring ini Bu ya? Jadi saya berharap ke diri saya sendiri Pak, mudah-mudahan semangatnya masih tetap kencang gitu. Walaupun banyak halangan tadi ya. Iya. Kemudian bagaimana dukungan diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama pembelajaran daring? Ini kan tentu waktu pembelajaran daring itu Ibu ya, kan sore. Ini apalagi kita tahu SMP IT ataupun SMA ya, kecuali SD dan apa namanya SD umum SD negeri dan SMP negeri itu tidak ada yang beberapa belum full day gitu kan, di sini kan full day, itu kan bisa hari. Nah, itu apakah dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah terkait dengan pembelajaran? Jadi gini Pak, jadi sebelum saya meminta dispensasi lah, ini larinya ke dispensasi kan ya Pak. Sebelum saya minta dispensasi itu saya ini dulu Pak, saya tunaikan dulu yang menjadi amanah saya. Jadi setiap pembelajaran saya berusaha untuk tetap masuk apapun kondisinya seperti itu. Meskipun mungkin demonstrasi kontekstual saya belum selesai misalnya ya Pak, atau apa gitu. Tapi saya berusaha untuk tunaikan dulu kewajiban saya. Mungkin dari situ kepala sekolah akhirnya melihat kan Pak, oh iya, selagi tidak ada halangan apapun saya masih insya Allah bertanggung jawab terhadap pembelajaran saya. Jadi ketika ada yang seperti ini dari Bapak, alhamdulillah beliau insya Allah memberikan waktu seperti itu. Jadi dari awal kan dia juga sudah tahu, karena kita juga kemarin pernah sekolah penggerak itu memang setiap habis zuhur gitu kan Pak, Zoom juga kita mengikuti pelatihan itu selama 1 bulan. Jadi tinggal melanjutkan saja gitu Pak. Jadi kemarin ini tidak banyak yang di ini. Beliau malah bilang Tidak kaget lah Bu tidak ya, kaget. sudah Beliau terbiasa ya. iya, beliau bilang nanti sampaikan ke Bunda Eni selaku wakil kurikulum untuk buatkan jadwal ini di pagi. Jadi setelah Bu itu dengan free. Oh itu dukungannya Bu ya? Oke. Nah, alhamdulillah udah dengan Bu Wapur kemarin juga sempat berapa kali itu Pak Bu Wapur, alhamdulillah saya berterima kasih juga mengotak-atik jadwal gitu kan. Ada yang nggak bisa betul, saya udah di siang gitu kan, sampai beliau bilang ya udah nanti kalau misalnya bertabrakan dengan Zoom biar saya gantikan, kata beliau kan. Itu wah, alhamdulillah dukungannya sampai Itu berarti dukungan dari rekan kerja ya? Berarti sudah bagus ya. Insya Allah berarti pembelajaran tidak ada gangguan ya, lancar ya, siswa. tidak selagi saya dikasih jadwal pagi, insya Allah saya amanah dengan kewajiban saya itu Pak. Iya. Ini keunggulannya di yayasan ya, karena bisa mengatur jadwalnya sendiri. Semoga bisa dimaksimalkan ya. Kemudian ini terkait dengan tindak lanjut hasil pembelajaran. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang dipelajari, apa perubahan yang dilakukan oleh di ruang kelas agar selaras dengan pembelajaran baru? Jadi yang pertama itu Pak, saya merubah yang tadi ya Pak ya, dari mindset saya dulu gitu. Jadi dari mindset saya itu akhirnya saya bisa tergerak untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif gitu Pak. Jadi pokoknya target saya sekarang adalah gimana siswa itu nyaman dulu belajar. Nyaman dulu belajar. Nyaman dulu belajar, nyaman dengan suasananya, nyaman dengan saya gitu kan. Saya rasa itu merupakan untuk saat ini wujud dari keberpihakan terhadap murid. Jadi menciptakan suasana yang kondusif. Walaupun itu belum 100% ya Pak. Ya karena saya baru memulai juga. Baru tahu teorinya, baru mencoba-coba. Terus dilakukan juga sesuai dengan pemikiran KD bahwa setiap anak
Tidaklah sama Bu ya. Kemudian apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mendorong Ibu melakukan perubahan hidup? Pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi KHD yang mendorong Ibu melakukan perubahan hidup. Apa itu? Apa namanya? Mendorong untuk melakukan perubahan hidup. Bagian mana filosofi KHD yang mendorong Ibu untuk melakukan perubahan di kawasan itu? Yang pertama yang terngiang itu adalah tentang keberagaman dan keberagaman. Itu ya. Itu. Jadi dulu saya sering kenapa anak sekarang tuh begini gitu. Ternyata kalimat itu adalah kalimat ini ya Pak, apa? Kalimat yang melemahkan seperti itu. Itu ternyata karena saya belum memahami kodrat alam dan keberagaman, makanya saya mencibir kenapa anak sekarang nggak sopan ya lewat depan ini. Ternyata pendekatannya berbeda seperti itu. Dengan orang zaman dulu kan memang kita kalau lihat guru itu takut, menunduk. Kalau sekarang kan kayak biasa aja. Kalau anak dulu mungkin kalau saya dulu sekolah ada guru yang nyapu dia Bu saya aja. Kalau anak sekarang lewat aja mari Bu. Itu dulu saya cibir itu Pak. Kenapa kayak gitu ya anak ini? Tapi sekarang akhirnya saya tahu oh iya ada keberagaman, ada keberagaman. Jadi cara menegur kita pun berbeda dengan orang tua dulu mengajarkan kita seperti itu. Jadi dari situ Pak. Dari bagian itu. Dari bagian terdorong untuk bagian melakukan itu. perubahan. Iya. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang Ibu lakukan? Responnya bagaimana? Ya. Kalau kita harapkan respon yang optimal belum sih Pak. Maksudnya respon dia bagaimana? Saya atau bagaimana? Oh sejauh ini ya. Oke, kemudian apa hal yang baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki? Yang diperbaiki masih banyak. Perbaiki yang sudah baik, yang baik itu apa saja yang sudah Yang baik? sudah baik. Perubahan yang sudah baik yang dilakukan. Terkait pembelajaran ya Pak. Dalam, Mungkin inovasi saya Inovasi. melakukan digitalisasi itu dalam bentuk apa Bu? Biasanya di kelas? banyak sih Pak. Media presentasi saya, kemudian model-model pembelajaran. Terkait dengan pembentukan karakter ada Bu? Yang sudah Ibu lakukan? Dua kali kelas ada sih Pak. Kalau Ada di ya? kelas ya, Ya tidak masalah Bu, itu mau yang poin terkait dengan Iya, siswa. Ada ya? kebersihan lingkungan, tentang kebiasaan ibadah. Oh itu ya. Kemudian perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi? Tidak ada yang Ibu tuangkan itu perubahan-perubahan itu. Yang Ibu membuat jurnal itu sudah dituangkan semua di Ada dalam. sih refleksi Kak, cuman belum tertulis kalau itu dari kelas ikut ini. Nah, nanti ditulis Bu ya dalam jurnal refleksi itu kan sebagai jurnal apa namanya untuk apa ya sebagai barometer kita dalam melakukan suatu kegiatan gitu kan dari hari ke hari gitu kan perubahannya. Nah, jadi nanti itu bisa melihat kembali. Jadi dimasukkan ke sini ya Pak, jurnal PGP ini ya? Iya dimasukkan ke jurnal PGP nanti dari jurnal PGP itu kan nanti itu bisa dimasukkan ke jurnal di mingguan. Itu tinggal ngambil di sini kan. Jadi kalau Yang jurnal mingguan saya sudah buat. sudah ya Sudah. sudah buat sudah dituangkan itu yang perubahan-perubahan yang itu lakukan di dalam pembelajaran ada ya. Tinggal nanti yang sudah lengkap berarti sudah bagus, nanti yang belum lengkap mungkin bisa dilengkapi kembali. Kemudian jurnal refleksi nih ya. Sudah. Kemudian sekarang tentang masuk ke tentang portofolio digital. Nah, tentang portofolio digital bagaimana Bu? Sudah dibuat? Saya baru belajar membuatnya Pak, tapi saya belum tahu ini benar atau kurang tepat ya yang saya buat ini Pak. Ini platform apa yang Ibu pakai? Saya pakai Google Slides. Google Slides ya dengan akun ID Belajar Enggak. atau akun pribadi? Akun pribadi. Akun pribadi. Kenapa Karena tidak ini saya buatnya sudah ini sih Pak, udah sudah lama gitu. Untuk akun pribadi. Kemudian apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital yang Ibu? Tunggu sebentar ya Pak, saya cek dulu beberapa kali. Yang saya tuangkan ya sebenarnya apa yang ada di LMS sih Pak. Ini.
misalnya melihatnya seperti ini, ibaratnya tergantung aktivitas kita juga, jadi tidak harus sama dengan yang lain. Yang penting apa hasil praktik-praktik baik yang ibu terangkan ini sudah yang ibu lakukan nanti dituangkan di sini. Kemudian ada foto-foto yang memang inovasi karya dan segala macam yang ibu lakukan itu di sini. Tapi yang perlu kita ingatkan Bu ya, jangan hasil karya orang lain tidak usah dimasukkan ke dalam sini. Nanti sepertinya kan ada plagiat segala macam. Terus kemudian praktek baik orang lain juga tidak usah diterangkan di sini, tapi praktek baik kita yang kita tuangkan di dalam jurnal di dalam ini portofolio digital. Nah kalau masalah portofolio digital ini CGP sekarang ini luar biasa. Saya lihat memang mereka sudah kreatif, tidak beda dengan rombongan saya dulu. Dan memang harus memulainya dari, apalagi waktu itu aku belajar baru mulai booming, dan sekarang sudah banyak pelatihan juga. Nanti biar bisa dibaca oleh orang, menginspirasi banyak orang. Tapi belum saya publish Pak. Oh belum ya? Belum. Karena belum selesai ya? Kemudian di profilnya udah dilengkapi Bu ya? Profil ini ada profilnya belum? Sudah ada profil? Profil pribadi? Belum ya? Dibuat saja. Belum buat malah profilnya Pak. Di jurnal. Saya pakai kreasi saya sendiri ya waktu itu karena memang tidak ada ini ya kan namanya. Petunjuk yang jelas waktu itu kan. Nanti untuk profil Bu ya, dilengkapi profilnya. Ini modul 1, sudah sampai 1.2 ya? Iya Pak. Dari 1.2. Itu yang ada di LMS saja saya tuangkan itu Pak. Ini nilai-nilai dari pembentukan. Nanti praktek baik Ibu ya di sini dituangkan. Ada macam oh ternyata saya butuh ini ya jaringan wifi. Admin Pak. Oke. Ini ya. Wifi lah ya. Admin dia sendiri. Langsung ini ya, langsung disconnect ya. Open browser Pak. Open browser internet. Oh dia lain ya tampilannya ini. Kalau di sekolah saya kan connect langsung masukkan password gitu. Masih manual. Ini udah canggih nih seperti yang di sini. Ada beli voucher juga tadi ya. Admin kecil. Iya, betul. Tekan 2 kali memang ini. Iya, betul. Ini juga ya, ini foto-foto Ibu ya. Iya, betul. Nah ini penting juga Bu. Ini nanti juga bisa menjadikan motivasi, walaupun kadang foto-foto ini kadang bisa mengingatkan kita kembali untuk apa namanya ketika kita sudah mulai kita beri masukan ataupun kita sendiri yang nanti akan diberikan masukan oleh teman-teman kita. Itu kalau kita sering belajar, pentingnya kolaborasi. Boleh saya dimana? Bapak puasa Pak? Enggak. Kalau pengen tidak numpuk-numpuk Bu ya, kan nanti apa namanya setiap memang ada apa langsung tuangkan di sini. Itu kan sebagai sarana penyimpanan kita juga. Kalau ada hal-hal, kadang beberapa CGP, saya sendiri juga kemarin ada beberapa yang numpuk gitu kan. Jadi memang merepotkan karena nanti di akhir ditagih kita belum bahkan belum membuat apapun. Bisa minta foto Pak ya di sini waktu lagi ini ya.
fotonya. Bergerak ya. Itu basicnya yang masih ya. Iya. Betul. Ya, oke, jadi orang bukti. Nah, ini punya saya dulu ya. Kita juga berangkat dari imajinasi sendiri. Malah kan nggak sempat buatin dia bikin juga nggak seperti apa-apa. Ini sudah belum bagus kan. Bisa buat banyak menu nih ya, menu vertikal, modul 1, modul masalah konseptual, rangkaian koneksi dan materi, figur ini beberapa bisa diupload. Nah ini misalkan profil Bu ya, lihat saja dulu adalah profil itu agar nanti orang bisa membacanya gitu, tentang diri kita, gitu kan. Itu saja Bu ya untuk bagian portofolio digital. Saya lihat juga sudah bagus portofolio digitalnya, tinggal nanti mengisi, menambah lagi sesuai dengan kegiatan yang Ibu lakukan. Kemudian ini juga terkait dengan peta posisi diri Bu ya, dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi bagi bergerak. Itu lebih kemana ya Pak, pada posisi diri itu? Itu yang Ibu tulis kemarin di LK itu, dari LK 1 sampai LK 5 kan tidak ada di sana ya. Jadi ini terkait dengan itu. Jadi itu kita kan harus menyadari bahwa kita tahu tentang diri kita sendiri dulu. Sebelum kita tahu tentang orang lain, kita harus tahu dengan diri kita, kenali diri kita kan. Ada hadis dari Imam Arafah tadi seorang ingin mengalahkannya maka oke Bu ya, ini terkait hal tersebut di belakang itu ini bisa dilihat kompetensi apa sudah baik yang Ibu miliki saat ini. Pasti kan kita bisa kan mengukur diri kita gitu. Jadi kompetensi itu kan ada 4 kompetensi guru ya Pak ya? Ya. Ada sosial, personal, pedagogik, psikologi, Personal, kompetensi sosial. profesional. Terkait dengan itu, menurut Ibu kompetensi apa yang Ibu miliki? Yang sudah baik? Yang sudah baik, kompetensi pedagogik ya Pak. Iya. Bisa dijelaskan sedikit? Karena memang ada rasa mau belajar. Jadi bekalnya itu Pak. Jadi mungkin yang sudah ada pada diri saya itu saya punya bekal keinginan untuk belajar. Jadi rasanya saya sudah memiliki nilai itu dalam diri saya. Ada lagi kompetensinya Bu. Kadang-kadang kita di mata orang mungkin itu, tapi karena kita tidak menyadari kompetensi itu. Bukan ketika kita tidak menyadari bahwa kita mempunyai sebuah kompetensi, itu kadang kita untuk mengembangkan kompetensi itu ke arah yang apa kan itu kadang lebih susah karena kita ternyata kita
Pintar ya di sini gitu. Ada lagi? Apa ya? Memang kadang-kadang orang lain lebih tahu, tapi seharusnya kita harus tahu. Gitu ya, Pak, ya. Harus tahu. Sama kayak kemarin aku nilai dan peran guru penggerak itu, Pak. Saya sebelum belajar itu saya tidak ngeh dengan Iya. itu, Pak. Diri saya, ternyata saya punya kompetensi. Iya, itu yang saya rasakan kemarin. Itu membangun kepercayaan diri kita. Jadi apa aset yang kita miliki tentunya nanti bisa berkembang juga. Terus saat ini saya belum pernah, ya, belum itu Pak, belum tahu yang lain. Penting ada rencana. Nanti dicari kompetensinya, Iya. Bu, ya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Menurut Ibu sendiri, Ibu bisa mengukur apa yang menurut diri Ibu itu ada yang kurang, ada yang perlu ditingkatkan. Yang masing-masing menurut saya ada kompetensi sosial. Ya. Dalam hal apa itu mungkin bisa dijelaskan? Banyak sih Pak. Satu kayak kekurangan diri saya itu mungkin kalau di sini yang saya rasakan dengan bersama teman-teman. Karena saya tuh kayak pembelajar seperti itu ya Pak. Suka tergelitik dengan hal yang baru. Nah, kadang-kadang dengan kondisi teman-teman yang mungkin tidak terlalu, ya kan kita tidak disamakan ya Pak semua orang. Ya. Saya sedang di fase itu, tapi mungkin ada teman yang tidak dalam fase itu kan, untuk apa dia mengejar itu seperti itu kan Pak. Tapi saya merasa kayak, ayo pergerakannya lambat kan. Itu mempengaruhi kondisi emosional dan sosial saya rasanya. Itu masih menjadi PR buat saya gitu. Berarti terus, ini terkait dengan yang Ibu tadi jawab. Iya. Sekarang rencananya apa? Dengan hal tersebut, Ibu kan tahu tuh Ya. kelebihannya tahu, kekurangannya tahu. Terus apa yang Ibu rencanakan? Perubahan apa yang mungkin akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya berharap nanti ada modul yang membahas tentang itu Pak. Iya. Ada. Cuman Ada. kalau sekarang ini apa yang pengen Ibu lakukan di dalam sekolah kan sudah tahu. Jadi kalau sudah tahu kan, modul untuk memperdalam mungkin bisa juga Ibu rencanakan selain dari mungkin dari sekarang itu ada rencanakan. Yang saya rencanakan sebenarnya beberapa rencanakan saat itu saya sudah lakukan. Yang pertama saya seperti yang di modul itu mulai dari diri ya Pak. Jadi karena tahu titik poin kelemahan saya di situ, saya sering membaca, sekarang akhir-akhir ini membaca dan menonton video-video atau film yang berkaitan dengan psikologi seperti itu Pak, untuk bagaimana mengatasi kondisi seperti itu. Jadi saya juga belajar untuk memisahkan ranah profesional dan emosional. Yes. Supaya dia tidak mencampuri seperti itu Pak. Kadang kan emosional kita terbawa-bawa gitu kan Pak, harusnya profesional tapi Nanti akan ada pelajaran materi tentang sosial emosional, tentang PSO, kemudian tentang nilainya etika. saya tidak sabar menunggu itu Pak. Ya, terima kasih Bu ya telah memberikan atau memaparkan terkait dengan hal-hal perkembangan kompetensi yang dimiliki. Tadi sudah Ibu katakan bahwa kekurangan Ibu seperti ini, kelebihan Ibu seperti ini. Dengan kekurangan Ibu tadi pengen ini ya meningkatkan ya, dengan kelebihan Ibu pengen lebih baik lagi gitu ya. Ya semoga nanti memang kedepannya memang kita bisa lebih baik lagi dan menjadi tentunya orang yang bermanfaat. Kalau orang paling baik itu kan orang bermanfaat ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, untuk bermanfaat dan bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya ini bagian akhir pendampingan. Kemudian ada beberapa pertanyaan, ini tentang refleksi gitu ya. Apa pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan? Hal-hal yang Ibu dapatkan setelah sesi ini, setelah pendampingan. Kalau secara teknis saya pengen memperbaiki, pertama pengen memperbaiki yang tugas-tugas yang diberikan tadi. Apalagi tadi saya sudah melihat portofolio Pak Zeki keren sekali, jadi saya termotivasi untuk memperbaiki, untuk baca nanti. Kemudian ada hal lain lagi yang terkait dengan hal positif yang Ibu dapatkan pada pendampingan ini? Kalau yang saya rasakan sekarang positifnya adalah saya bersemangat. Bersemangat, ya. Karena
dipantau gitu kan Pak, dipantau. Jadi kemudian ditanya gitu yang sudah ada apa, yang belum ada apa gitu. Jadi saya merasa dibarengin gitu loh Pak, belajar dibarengin seperti itu. Jadi merasa lebih semangat gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Kemudian ini pertanyaan untuk Ibu terkait kami sebagai pengajar praktek, apakah sudah baik dan perlu kami perbaiki ke depannya terkait dengan pendampingan berikutnya. Ini kan pendampingan kan ada 6 kali ya, itu baru pendampingan 1. Jadi dari pertama awal saya datang ataupun dari apa yang sudah saya sampaikan di sini, barangkali ada masukan yang perlu pada kami. Dari awal komunikasi, ya, saya nanya jadwal apa gitu, alhamdulillah sudah direspon ya Pak, direspon dan kemudian kedatangannya juga sudah kita komunikasikan gitu kan. Itu.